tuh. Berarti stage 2-nya itu akan ada 11 sampai 20 gitu ya. Nah, itu dicatat tuh perpindahan dari soal nomor 10 ke soal nomor 11 itu membutuhkan waktunya berapa lama. Seperti itu. Nanti peserta diminta untuk mencatat. Gitu. Nah, selanjutnya ketika sudah masuk ke stage berikutnya, peserta diminta untuk mencoba-coba gitu ya, coba pindah ke soal sebelumnya. Seharusnya secara sistem itu, peserta setelah masuk ke stage berikutnya itu tidak akan bisa kembali lagi ke stage sebelumnya. Misal seperti contoh yang tadi, soal nomor 1 dan sampai soal nomor 10 itu adalah stage 1, soal nomor 11 sampai soal nomor 20 itu adalah stage 2. Maka ketika peserta sudah sampai ke nomor 11, peserta tidak akan bisa lagi ke soal nomor 8, soal nomor 6, soal nomor 5 gitu ya. Dan seterusnya yang di stage sebelumnya. Sama juga dengan yang stage 3-nya nanti juga seperti itu. Nah, itu diminta dicoba bisa atau tidak melakukan pindah ke stage sebelumnya. Itu untuk poin yang nomor 5. Gitu ya. Oke, ini sedikit gitu ya, ini sebenarnya nanti teman-teman di sekolah itu, teman-teman yang menjadi peserta itu tinggal menjawab aja gitu ya, sesuai dengan kemampuannya gitu ya, sesuai dengan dengan soal yang ada gitu ya. Nah, ini hanya sekedar Oke. Ya, jadi nanti peserta itu menjawab aja gitu ya. Kalau kemarin kita SSK itu ada skenarionya gitu ya, provinsi itu setiap provinsi harus berhasil atau harus gagal. Untuk besok itu menjawabnya dibebaskan gitu ya. Mau menjawab benar atau salahnya, ini hanya sekedar informasi ya Bapak Ibu ya. Sekedar informasi buat Bapak Ibu tim teknis gitu ya, bahwa nantinya stage itu akan ada berhasil dan gagal gitu ya. Stage akan dikategorikan berhasil jika jumlah benarnya itu lebih dari sama dengan 50% gitu. Sesuai contoh yang tadi, misal 10 soal tadi ya. 10 soal itu misalkan si peserta menjawab benarnya 6, maka stage tersebut dikategorikan berhasil. Gitu ya. Karena lebih dari 50% gitu ya. Lebih dari 50%, maka stage tersebut dikatakan berhasil. Begitupun sebaliknya gitu ya. Ketika jawabannya kurang dari 50%, maka stage tersebut dikategorikan gagal gitu ya. Dikategorikan gagal. Ya, untuk saat ini pembedaan stage-nya seperti yang tadi saya sampaikan itu hanya dari daftar soal. Nanti mungkin tampilannya akan lebih dijelaskan oleh Mas Anas gitu ya, perbedaan di tampilannya seperti apa. Oke, itu Bapak Ibu ya terkait dengan yang jadwal yang besok kita akan lakukan gitu ya. Sangat slow Luhur. Kita lakukan. Pak Nip. Oke, berikutnya sedikit gitu ya terkait dengan gitu ya, karena ini ada beberapa mungkin yang masih baru gitu ya, sedikit saya menjelaskan terkait aplikasi yang Exam Browser-nya. Nanti setelah ini akan dilanjutkan oleh Mas Anas gitu ya untuk cara penggunaan proktornya gitu ya, di tampilan proktornya seperti apa. Oke, jadi aplikasi yang akan digunakan Bapak Ibu akan ada 2 aplikasi ya. Akan ada aplikasi, yaitu aplikasi Exam Browser dan aplikasi Proctor Browser. Aplikasi Exam Browser ini nantinya yang akan digunakan oleh peserta gitu ya. Aplikasi Exam Browser ini nantinya akan digunakan oleh peserta. Sedangkan aplikasi Proctor Browser itu yang akan digunakan oleh Proctor gitu ya. Yang akan digunakan oleh Proctor gitu. Oke, ini ada perbedaan gitu ya. Untuk Proctor Browser itu persyaratannya sedikit gitu ya. Persyaratannya hanya internet, RAM gitu ya, RAM sama operating system. Gitu
Gitu ya. Sedangkan aplikasi Exam Browser ini ada beberapa pengecekan. Gitu ya, ada beberapa pengecekan. Oke, ada syaratnya gitu ya. Ada syarat untuk menjalankan aplikasi Exam Browser gitu ya. Untuk saat ini kita nantinya akan ada beberapa Exam Browser itu akan support untuk beberapa operating system ya. Baik itu nanti Windows, Linux, Mac, sama Chromebook gitu ya. Mungkin saat ini kita masih yang dikembangkannya yang Windows gitu ya. Yang Linux, Mac gitu ya, dan Chromebook itu dalam tahap development. Seperti itu. Oke, untuk yang saat ini operating systemnya itu harus di atas Windows 7 ke atas, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 2000, Windows Server gitu ya, Windows Server 2012, 2016 gitu ya. Itu bisa dijalankan. Jadi contoh misalnya Windows XP atau Windows 98 atau Windows 2000 itu sudah tidak bisa dijalankan di Exam Browser. Gitu ya. Untuk RAM itu syaratnya harus di atas 1 giga gitu ya. Untuk RAM syaratnya adalah di atas 1 giga gitu ya. Kalau di bawah 1 giga itu aplikasi Exam Browser-nya akan ada keterangan hilangnya seperti itu. Untuk display resolution-nya gitu ya, resolusi dari layar Bapak Ibu, untuk memaksimalkan terkait dengan tampilan soal gitu ya, tampilan soal, maka resolusi layarnya untuk terkait MSAT ini kita syaratkan Bapak Ibu, untuk UBKD ini kita syaratkan yaitu resolusi layarnya harus di atas 1024 kali 720 gitu ya, harus di atas 1024 kali 720, lebarnya harus lebih dari 1024, tingginya harus lebih dari 720 gitu ya, lebih dari sama dengan. Nah, harus tersedia akses internet, gitu ya. Harus tersedia akses internet, gitu ya. Dan juga akses internetnya bisa mengakses halaman Kemdikbud ya, Bapak Ibu ya. Harus akses internetnya harus terakses halaman Kemdikbud, gitu ya. Karena kita mengeceknya ketika menjalankan aplikasi Exam Browser itu adalah halaman website dari Kemdikbud, gitu ya. Yang berikutnya Bapak Ibu, aplikasi yang di-download harus sesuai dengan BitOS yang digunakan gitu ya. Baik itu Proctor Browser ataupun Exam Browser. Itu harus sesuai dengan BitOS-nya. Gitu ya, harus sesuai BitOS. Poin nomor 6-nya adalah tanggal di komputer harus sesuai. Nah, tanggal di komputer ini hanya untuk yang aplikasi Exam Browser ya Bapak Ibu ya, nih di aplikasi Exam Browser kan ada waktu komputer peserta ya. Nah, itu tanggalnya harus sesuai. Jadi di komputer Bapak Ibu sekalian di kanan bawahnya itu akan ada tanggalnya ya Bapak Ibu ya. Tanggalnya. Nah, tanggal tersebut harus sesuai dengan tanggal saat ini. Karena biasanya itu komputer itu ketika terinstall itu pilihan defaultnya adalah min 8 ya, min 8 gitu, min 8. Maka harus disesuaikan ya, plus 7, plus 8 atau plus 9 sesuai dengan waktu daerah kita ya di Indonesia kan plus 7, plus 8, plus 9. Nah, yang berikutnya tidak diizinkan menggunakan extend screen ya. Extend screen itu misalnya komputernya dicolokkan dengan monitor lain atau komputernya dicolokkan dengan proyektor gitu ya. Ataupun misalnya ketika Bapak Ibu menekan Windows P gitu ya. Ketika Windows P itu akan ada PC screen only atau duplicate atau extend. Nah, kalau setelan komputernya extend, itu aplikasi Exam Browser-nya tidak akan bisa dijalankan gitu ya. Kalau kita coba untuk pengen sharing gitu ya, sharing layar itu kan ada Windows P ya. Itu kan ada pilihannya extend ataupun duplicate atau PC screen only. Kalau komputer Bapak Ibu itu extend, di settingnya komputernya itu tidak akan bisa menjalankan aplikasi Exam Browser-nya.
Nah, ini contohnya ya. Nah, ini contoh ketika spesifikasi dari komputer Bapak Ibu tidak sesuai gitu ya, maka akan ada tanda silang di sebelah kanannya. Di sebelah kanan ada tulisan up tidak dapat dijalankan, jadi tidak bisa ditekan tombol run-nya ya Bapak Ibu ya. Oke, berikutnya perbedaannya antara exam browser dan proctor browser. Kalau proctor browser keyboard shortcutnya gitu ya, keyboard yang ada di komputer di Bapak Ibu itu tidak akan terkunci gitu ya, masih bisa buka Word, masih bisa buka Excel, masih bisa buka aplikasi browser lain, bisa sambil buka aplikasi lain itu masih bisa gitu ya. Sedangkan aplikasi exam browser itu terkunci semua, jadi Bapak Ibu sudah harus difokuskan untuk melihat pesertanya melihat tampilan ujian saja. Seperti itu. Dan untuk keyboardnya juga kita kunci semuanya untuk aplikasi exam browsernya. Ya, itu sedikit dari saya. Itu sedikit dari saya. Mungkin selanjutnya akan dibahas terkait penggunaan aplikasi Proctor gitu ya, cara pengoperasiannya yang nanti akan disampaikan oleh Mas Anas gitu ya. Untuk Mas Anas, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Hah? Ya. Ya buti lo hiji. Sana penutupan apa sih? Tolong kirimkan ya. Emailkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ijar. Selamat siang teman-teman semua, Bapak Ibu dari seluruh Indonesia ya. Dari Sabang sampai Merauke. Ya, melanjutkan tadi dari Mas Fijar, sedikit saya akan coba menjelaskan terkait exam browser Proctor ya. Beberapa teman-teman di sini sudah ada yang memahami ya. Tapi mungkin ada sebagian lagi yang baru nanti akan menjadi Proctor ya. Karena dari uji coba kemarin kan tidak semuanya bisa mendapatkan akses Proctor. Jadi di sini saya coba akan menjelaskan singkat terkait penggunaan. Berubah kenapa PDF ke email terus ada tawisan baik blanko gitu dikirim Terkait penggunaan aplikasi ya kan exam browser perlu Proctor. ditempel-tempel Saja.
Eta nu lami nama nempel-nempel. Apa ya? Ini sedikit, mungkin ini sudah disampaikan oleh Mas Fijar ya, Emang dan kudu sebelumnya belangkong disampaikan hari oleh tangan. Pak Handaru. Jadi Oh, intinya bisa, nanti ya. teman-teman Kayaknya menyiapkan klien ya, mengirim klien dengan akses internet, boleh menggunakan LAN atau WiFi dengan bandwidth dedicated 12 MB per second per 15 klien ya. Untuk Bapak Ibu yang menggunakan WiFi, saya hanya mengingatkan sedikit terkait akses poinnya ya. Jadi mohon digunakan untuk akses poin yang memang mampu menampung jumlah klien dari setiap ruang, karena ada beberapa akses point yang hanya menampung beberapa, kemudian dia saling berebutan untuk bisa join ya atau akses ke dalam wifi tersebut. Kemudian untuk resolusi layarnya kita masih menggunakan minimal 1024 x 720 dengan operasi sistemnya minimal Windows 7 atau seri lebih tinggi, Windows 8, 81 atau Windows 10 dengan 32 bit atau 64 bit. Kemudian nanti teman-teman mendownload ya, mungkin sudah ada yang punya ya teman-teman ya, untuk aplikasi SM Browser Proctor dan SM Browser Client yang dapat diunduh di web UBKD. Atau mungkin teman-teman sudah mendownload yang sebelumnya ya, yang SSK kemarin, itu bisa digunakan nanti pada saat SSB besok pelaksanaannya. Dengan versi kalau nggak salah versinya 20.10.14. 20.10.14 kalau nggak salah ya. Hanya versi itu saja yang dapat digunakan. Selebihnya tidak bisa digunakan ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk SM browser yang lain Bapak Ibu boleh hapus, karena kalau digunakan nanti akan muncul errornya itu 402. Ya. Kemudian nanti Bapak Ibu sebagai tim teknis nih mencatat ID Proctor dan password di PPKD. Nah ini kita akan up esok hari. Ya kita nanti akan up ID-nya dan passwordnya itu setengah jam ya, mungkin setengah 9 sudah kita up nanti di web UBKD. WIB setengah 8 WIB, setengah 8 sorry, 8.30 WIB. Kemudian nah ini tugasnya nanti Bapak Ibu memantau ya peserta yang ujian, kemudian memastikan peserta yang tidak mengalami kendala baik dari komputer dan yang lain. Jadi di sini maksudnya mungkin komputer yang sering blue screen ya, blue screen atau sering hang. Nah ini diperhatikan lagi. Kemudian untuk access point juga diperhatikan dan switch dari pengkabelannya dapat berfungsi dengan baik. Ini topologinya Bapak Ibu. Sedikit saya berikan penjelasan ya, karena kemarin pada saat Vicon juga untuk yang uji coba TKG ada beberapa teman-teman dari jenjang SD khususnya yang masih bingung ya, atau dari jenjang SMP pun masih ada yang masih bingung dengan topologi yang CBT online ini. Untuk topologinya sangat berbeda sekali Bapak Ibu ya dengan yang semi online. Kalau yang semi online Bapak Ibu harus menyiapkan 2 jaringan. Pertama jaringan internet, yang kedua jaringan lokal. Kalau untuk online Bapak Ibu tidak perlu menyiapkan jaringan lokal, tidak perlu Bapak Ibu ya, karena ini semuanya aksesnya tertuju ke langsung ke server pusat ya. Jadi tidak ada lagi yang namanya itu server setiap ruang. Ya kita menyebutnya itu Proctor ya, atau PC Proctor atau laptop Proctor. Nah untuk device sendiri Bapak Ibu bisa menggunakan laptop ya atau PC untuk yang ID Proctornya. Jadi tidak perlu ya, kalau ada yang nggak apa-apa. Tapi kalau memang ini kita tidak mensyaratkan untuk spesifikasi minimum untuk PC Proctor ya. Beda dengan yang UNBK dulu ya, dengan semi online. Kalau dulu memang kita memberikan minimal spek itu RAM-nya 8 GB ya, kemudian punya 2 NIC dan yang lain. Nah kalau untuk yang full online ini Proctornya, PC Proctornya bisa menggunakan laptop. Yang penting terkoneksi ke internet. Ya. Yang penting terkoneksi ke internet. Dalam topologi ini contohnya Bapak Ibu boleh menggunakan satu jaringan yang sama ya. Jadi tidak perlu menggunakan jaringan yang berbeda. Misalkan ruang A pakainya Bisnet, yang ruang B menggunakan yang Telkom. Nah, itu nggak perlu ya Bapak Ibu. Ini bukan semi online. Kalau semi online iya, Bapak Ibu harus membedakan
yang lokalnya saja, ya itu beda tiap ruang. Tapi kalau untuk yang jaringan internetnya sama, boleh menggunakan jaringan yang sama, router yang sama, ya Bapak Ibu ya. Jadi ini seperti ini, mungkin bisa dapat dipahami Bapak Ibu ya. Intinya sangat berbeda sekali dengan yang semi online. Kemudian kita langsung ke aplikasinya. Nah ini aplikasinya, tampilan aplikasi untuk Proctor Browser Bapak Ibu di sebelah kiri ini, ya khususnya jenjang-jenjang SD yang nanti baru akan bisa bergabung ya. Yang mungkin nanti mereka Bapak Ibu ini sebagai proktor ya. Ini mungkin ada tambahan sedikit. Di sini tampilannya, sebelah kiri tampilannya Bapak Ibu sangat berbeda sekali dengan yang Exam Browser Client ya. Kalau client itu mungkin ada yang namanya sound card ya. Kemudian ada minimal resolusinya di situ ada ya. Kalau untuk proktor hanya seperti ini Bapak Ibu, hanya membaca OS-nya apa, CPU-nya apa, RAM-nya berapa, versi aplikasi, dan yang paling penting adalah koneksi internet ya. Pastikan tidak ada yang tanda silang di sini ya. Tidak ada yang semuanya checklist hijau. Kemudian untuk Proctor Browser ini kita tidak membatasi akses Bapak Ibu ya. Contohnya seperti Alt-Tab, kemudian Windows Tab dan yang lain. Ini kita bebaskan, Bapak Ibu boleh melakukan copy paste, Alt-Tab dan yang lain. Ya, sama dengan yang dulu itu semi online namanya Exam Browser Admin, ya sama ya. Itu. Cuman bedanya kalau ini online langsung nembak ke server pusat, kalau yang semi online itu nembaknya ke server lokal. Kemudian ketika Bapak Ibu melakukan run, klik run di sini, ya. Ini tampilan utamanya Bapak Ibu, halaman depannya, halaman loginnya ya. Jadi ada username dan password. Nanti ini Bapak Ibu dapatkan di web UBKD. Insya Allah besok kita up pukul 8.30 WIB ya di web UBKD. Ini langsung Bapak Ibu masukkan username dan passwordnya. Saran saya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melakukan copy paste dari web, ya kopinya ke notepad dulu Bapak Ibu, pastenya ke notepad dulu, karena biasanya itu ada sedikit spasi di belakang, ya. Jadi ketika disubmit, passwordnya tidak valid, ya. Atau lebih baiknya Bapak Ibu ngetik manual, ya, agar memastikan lagi tidak ada spasi di belakang. Oke, nah ini Bapak Ibu menu yang nanti Bapak Ibu gunakan di MSN-nya besok ya. Mungkin kita tidak ada yang namanya menu skor ya, menu skor dan laporan individu tidak kita munculkan. Jadi kita hanya menampilkan beberapa menu saja. Di sini ada menu status tes, status peserta, daftar peserta, kelompok tes, daftar login, dan request reset peserta. Yang kita coba bahas satu-satu Bapak Ibu. Ini khususnya jenjang SD ya, tolong diperhatikan agar lebih memahami ya. Nanti besok sekiranya Bapak Ibu ada yang kebagian sebagai proktor ya. Ini dashboardnya Bapak Ibu hanya menampilkan namanya saja, ya hanya menampilkan namanya saja. Kemudian ini menu status tes Bapak Ibu ya. Ini menu untuk melakukan release token. Jadi Bapak Ibu setelah submit, cukup Bapak Ibu menekan tombol refresh-nya saja, ya, tidak perlu mengubah kelompok, ya, tidak perlu menekan button simpan, langsung menekan. Tombol refresh ya, nanti akan muncul token ini, nanti akan muncul di pojok kiri atas di tampilan peserta di sebelah sini ya, dan juga ada tombol refresh di peserta. Ini fungsinya untuk merefresh ya, atau melihat token yang sudah dirilis oleh proktor ya. Token ini aktif selama 15 menit sekali. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu 15 menit sekali tidak ada yang request, Bapak Ibu tidak perlu menekan atau merilis tokennya ya. Tapi kalau misalkan memang ada, baru Bapak Ibu melakukan release token ya. Ini lebih simpel Bapak Ibu dibanding waktu yang semi online ya. Kalau semi online Bapak Ibu harus mengumumkan kembali token yang
baru kepada peserta ya, mungkin harus dengan cara mohon maaf ya, dengan cara yang teriak atau mungkin dengan melakukan menulis di Word, ditampilkan di InFocus ya. Kalau ini cukup peserta menekan tombol refresh-nya saja di pojok kiri atas seperti ini Bapak Ibu ya. Oke, itu untuk menu status tes, fungsinya untuk merilis token. Tokennya aktif selama 15 menit sekali ya. Selama 15 menit sekali itu akan hilang dan Bapak Ibu harus melakukan rilis ulang jika ada permintaan dari peserta ya. Jika ada permintaan dari peserta. Kalau tidak ada dan Bapak Ibu merilis ya silakan, tidak apa. Itu untuk menu status peserta. Kemudian tadi menu status tesnya. Sekarang menu status peserta. Nah ini mungkin Bapak Ibu kalau ingat-ingat di semi online ini adalah menu untuk melakukan upload hasil ya Bapak Ibu ya. Nah kalau yang di full online ini kita batasi Bapak Ibu tidak ada pilih peserta ataupun upload ya. Karena semuanya dari pusat ya. Dan juga untuk sinkronisasi Bapak Ibu tidak perlu melakukan sinkronisasi, semuanya dari pusat. Bapak Ibu hanya menjalankan saja, langsung menjalankan aplikasi proktornya ya. Dan juga untuk sinkronisasi ini menu status peserta, fungsinya Bapak Ibu hanya melihat saja, hanya melihat peserta siapa saja yang sudah selesai statusnya atau masih mengerjakan di sini. Ya, tidak ada tombol pilih atau tombol upload. Itu fungsinya untuk status peserta. Kemudian data peserta masih sama Bapak Ibu untuk melihat jumlah peserta per proktor ya. Karena nanti setiap proktor itu mempunyai peserta yang berbeda-beda. Ini hanya melihat saja jumlah pesertanya. Kemudian, nah ini kelompok tes Bapak Ibu ya. Kelompok tes fungsinya untuk mengaktifkan peserta tes ujian ya. Beda dengan yang tadi status tes ya Bapak Ibu ya. Kalau status tes Bapak Ibu untuk merilis token dan tokennya itu nanti akan digunakan oleh peserta setelah login untuk masuk ke halaman soal. Kalau ini di awal Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak melakukan assign all atau mengaktifkan kelompok tes, pesertanya tidak akan bisa login, ya. Dapat dibedakan Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang kelompok tes ini, peserta tidak bisa login, tapi kalau untuk yang token tadi, itu dibutuhkan untuk masuk ke halaman soal, ya. Jadi Bapak Ibu untuk mengaktifkannya cukup menekan tombol assign all, nanti kemudian save change, ya. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat jumlah peserta yang sudah di-assign di pojok kanan atas seperti ini. Ya, ini jumlahnya. Nanti berbeda-beda Bapak Ibu ya, setiap proktor ya, seperti ini. Jadi tahapannya nanti Bapak Ibu proktor yang baru nanti akan menggunakan aplikasi ini. Tahapannya itu Bapak Ibu setelah melakukan release token ya, sudah di-refresh, muncul tokennya. Bapak Ibu jangan suruh pesertanya untuk login dulu ya. Langsung ke menu kelompok tes dulu nih Bapak Ibu nih sebagai proktor, aktifkan dulu, setelah aktif baru meminta peserta untuk melakukan login, seperti itu. Kemudian, nah ini daftar login Bapak Ibu, ini mungkin kalau Bapak Ibu masih ingat ya, ini kalau semi online namanya reset login peserta ya, reset login peserta. Untuk di online ini Bapak Ibu, menu ini hanya untuk melihat peserta yang login, ya peserta yang login ya, ada berapa orang. Harusnya sesuai dengan yang Bapak Ibu assign ya, harusnya ya. Jadi untuk menu ini Bapak Ibu hanya melihat saja siapa saja yang sudah login ya. Dan tombol button ini Bapak Ibu abaikan dulu saja ya. Oke, untuk overflow ini Bapak Ibu abaikan saja. Ini masih kita perbincangkan Bapak Ibu, tombol ini mau kita hidden atau mau kita hapus. Ya, karena masih jadi perbincangan di teman-teman pusat untuk developmentnya. Untuk reset loginnya Bapak Ibu bisa gunakan di menu request reset login peserta. Ya, jika ada peserta yang melakukan request reset. Ya, jika ada peserta yang melakukan request reset. Jika ada Bapak Ibu baru bisa meng-approve ya. Dengan mencek box kotak yang kecil ini, di check box, nanti semuanya akan terchecklist ya. Semua peserta yang meminta request akan terchecklist dan Bapak Ibu boleh menekan tombol reset peserta di sini ya. Khusus menu ini kita tanamkan kita beri fasilitas lebih ya Bapak Ibu ya. Yaitu auto refresh ya, sekitar 1 menit sekali. Jadi jika ada peserta yang melakukan request reset sebelum 1 menit, Bapak Ibu boleh melakukan refresh manual.
dengan menekan F5 pada keyboard ya, dengan menekan tombol F5 pada keyboard. Itu beberapa menu Bapak Ibu untuk jenjang SD khususnya ya, yang baru nanti akan menjadi proktor ada 6 ya, kalau nggak salah ada 6. Ada 6 menu ya, ada 6 menu dari status tes, kemudian ada status peserta, kemudian ada daftar peserta, ada kelompok tes, daftar login dan request reset login peserta ya. Kemudian saya coba sedikit troubleshooting aplikasinya Bapak Ibu, khususnya yang baru ya mengikuti uji coba ini. Nah, ini yang paling sering dialami Bapak Ibu ya. Ini permintaan reset peserta. Ya, mungkin dikarenakan banyak hal ya. Bisa jadi karena PC kliennya itu tiba-tiba hang dan harus keluar dari aplikasi, atau mungkin karena jaringan koneksi internetnya yang tiba-tiba putus. Ya. Ketika pesertanya keluar dari aplikasi, itu harus melakukan reset peserta, ya. Dengan menekan tombol ini tombol Bapak Ibu ya, ini bukan watermark ya. Ini tombol Bapak Ibu. New visitor. Jadi Ibu harus diklik ini Bapak Ibu nih, karena masih ada proktor yang bingung ya. Pak, ini ada yang reset, minta reset, tapi kok nggak ada ya di menunya ya. Pesertanya lupa mengklik tombol ini Bapak Ibu. Ini yang abu-abu ini ya. Ini bisa diklik Bapak Ibu. Jadi harus diklik dulu, nanti baru Bapak Ibu approve di menu ini. Ya, harus approve di menu ini. Kalau ini tidak diklik, ya udah tidak akan muncul di menunya, di dalam menu itu. Ini bukan watermark Bapak Ibu ya. Ini bisa diklik, ya, diklik dulu, ya. Harus diklik, nanti baru approve di sini. Ya. Mungkin nanti kita akan coba ubah warnanya kali Bu ya, Bapak Ibu ya. Soalnya memang ini seperti watermark ya, dan tidak terlihat seperti button ya. Mungkin kita akan ubah warnanya biar lebih jelas. Ini di keterangannya di sini reset peserta menunggu 1 menit. Sebenarnya tidak menunggu 1 menit Bapak Ibu ya. Ini hanya estimasi saja, tergantung proktornya memantau atau tidak. Seperti itu. Tergantung proktornya memantau menu ini atau tidak. Ya, kalau memantau ini tidak lebih dari 1 menit, Bapak Ibu bisa langsung login lagi. Seperti itu. Kemudian ini error yang ini, maaf username Anda belum diaktifkan. Ini yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu di awal ya. Setelah Bapak Ibu rilis token, langsung ke menu kelompok tes ya, untuk melakukan assign peserta agar pesertanya bisa login ya. Jika ada muncul ini, Bapak Ibu langsung ke menu kelompok tes seperti itu. Kemudian ini Bapak Ibu, Anda sudah menyelesaikan tes ya. Jadi ini peserta yang sudah selesai tes. Jadi hanya 1 kali dalam pengerjaan ya Bapak Ibu ya. Tidak bisa 2 kali. Nah, lihatnya di mana? Lihatnya di menu status peserta Bapak Ibu di sini ya. Jika nama ini misalkan si Fulan nih, Ahmad misalkan. Dia udah selesai nih. Dia mau login lagi, mau ngerjain lagi, misalkan ngerjain 2 kali. Nah, nanti munculnya seperti ini. Anda sudah menyelesaikan seperti itu. Kalau seharusnya masih mengerjakan tadi di menu atas peserta, itu masih bisa Bapak Ibu, masih bisa lanjut untuk mengerjakan. Tapi kalau sudah tes selesai, nah berarti sudah selesai Bapak Ibu ya. Jadi tidak bisa melanjutkan tes lagi atau tidak bisa mengerjakan tes lebih dari 1 kali. Kemudian ini Bapak Ibu, ini yang sering juga terjadi Bapak Ibu ya, khususnya di wilayah-wilayah yang memang koneksi internetnya mohon maaf mungkin kurang bagus ya atau kurang lancar ya. Ini mungkin sering terjadi Bapak Ibu. Kita menyebutnya lockout merah ya, lockout merah ya. Sebenarnya ada beberapa warna lockout lagi ya, ada beberapa warna lockout lagi. Tapi yang paling sering muncul ini, yang sering muncul ke permukaan yang ini Bapak Ibu ya, lockout warna merah. Ya. Jadi keterangannya ada maaf, ada gangguan jaringan ke mesin server, data jawaban berhasil tersimpan. Jika muncul ini dikarenakan terputusnya atau down koneksi internet di tempat Bapak Ibu pada saat request ke server pusat. Ya, seperti itu. Jadi putus mungkin sempat RTO ya, mungkin sempat RTO beberapa saat, kemudian nyambung lagi, nah nanti muncul seperti ini. Cukup diklik ini aja Bapak Ibu, cukup klik tombol logoutnya saja, nanti Bapak Ibu boleh melakukan login kembali sebagai peserta. Seperti itu. Dan jawabannya pun tersimpan Bapak Ibu ya. Oke, mungkin itu saja sedikit penjelasan terkait exam proktor Bapak Ibu ya, yang sebagai
proktor mungkin nanti yang baru ya, ada yang baru ya dari jenjang SD sih khususnya, ada yang baru. Di proktor yang baru ya, bukan versi aplikasinya Bapak Ibu ya. Kalau versi aplikasinya tadi versinya 20.10.14 ya, tadi di komplain saya sama Mas Fijar, tidak ada yang baru ya aplikasinya. Iya, maksudnya proktor baru ya, bukan versi aplikasi proktor yang baru, bukan. Dijelaskan lagi Mas Fijar ya. Oke, saya coba menjelaskan lagi Bapak Ibu sedikit lagi terkait stage ya. Oke, ini tadi yang disampaikan oleh Mas Fijar ya, cara mengetahui dia dapat, dia lagi di stage berapa. Oke, jadi Bapak Ibu, memang saat ini kita kami masih belum bisa, bukan belum bisa sih, maksudnya belum memberikan pembeda ya, belum memberikan pembeda pada setiap stage ya, pada setiap saya nyebutnya tangga aja kali. Jadi ada 3 tangga ya, 3 tahapan berbeda ya. Jadi cara gampangnya Bapak Ibu setelah login, sebagai peserta ya, setelah login, Bapak Ibu langsung ke panel daftar soal ya yang ada di pojok kiri atas ya. Jadi kan ada, kalau nggak salah itu urutannya itu barengan sama informasi soal, kemudian ada waktu. Nah sebelahnya itu ada panel daftar soal. Nah itu diklik. Setiap stage itu diklik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengetahui stage pertama itu Bapak Ibu dapat berapa. Ya. Oke, ini contohnya Bapak Ibu. Jadi stage-nya itu Bapak Ibu mencatat jumlahnya. Ya, jadi ini contohnya. Ini di sini Bapak Ibu stage pertama itu dapat jumlah soalnya 12. Ini beda-beda Bapak Ibu ya. Jadi jangan berpatokan dengan teman sebelahnya. Karena setiap orang itu dapat jumlah soal yang berbeda-beda setiap stage-nya. Jadi dicatat, ini contohnya ini stage pertama ini 1 sampai 12 ya. Jadi dicatat. Nah, setelah 12 itu kan akan lanjut ya. Akan lanjut ke nomor berikutnya dan seterusnya. Dan jumlah soal yang didapat pun berbeda-beda Bapak Ibu ya. Jadi mungkin ada yang 25 soal, ada yang cuma 19 soal ya. Jadi dicatat saja dan memang berbeda-beda Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah bingung. Oh ini dapatnya segini, kok dapat segini gitu ya. Jadi memang berbeda-beda setiap peserta mendapatkan jumlah soalnya. Ini contohnya Bapak Ibu. Jadi setelah Bapak Ibu ke nomor 12, itu kalau di Sun Browser kliennya itu nanti dia ada loading pack-nya Bapak Ibu ya. Loading pack. Nah itu akan langsung ke stage berikutnya. Seperti ini. Stage kedua ya. Nah di sini contohnya ini saya dapat dari nomor 13 sampai nomor 21. Ya, seperti itu. Terus nanti sampai ke stage 3 ya. Jadi intinya Bapak Ibu, setiap stage-nya Bapak Ibu catat jumlah soalnya biar tidak bingung. Bapak Ibu berada di stage berapa sekarang, seperti itu. Dan tadi yang disampaikan oleh Mas Fijar, bahwa ketika Bapak Ibu sudah pindah stage, Bapak Ibu tidak bisa balik ke stage sebelumnya. Ya, tapi kalau untuk pindah soal, Bapak Ibu juga hanya bisa berpindah soal di stage yang lagi Bapak Ibu kerjakan. Misalkan Bapak Ibu ada di stage pertama, ya udah Bapak Ibu bisa pindah soal nomor 1 sampai 12. Ini contohnya Bapak Ibu. Bisa pindah soal di dalam stage yang sedang Bapak kerjakan. Untuk pindah soalnya sendiri, Bapak Ibu tidak bisa menggunakan panel daftar soal. Ya, jadi panel ini untuk MSAT ini fungsinya hanya untuk melihat jumlah soalnya saja. Beda dengan yang CBT. Kalau yang CBT Bapak Ibu bisa mengklik atau bisa langsung lompat nomor ya, bisa langsung lompat nomor. Tapi kalau yang untuk MSAT ini Bapak Ibu tidak bisa dari daftar soal. Bisanya dari tombol yang ada di bawah, kalau nggak salah selanjutnya atau kembali, selanjutnya atau kembali. Dari situ Bapak Ibu untuk pindah soalnya. Ya, tidak bisa dari panel daftar soal. Kemudian untuk
yang ada di sini pembedanya Bapak Ibu ya, kayak checklist seperti ini ada D. Untuk B ada ini untuk B D ini soal PG Bapak Ibu ya, atau pilihan ganda Bapak Ibu ya, soal pilihan ganda. Kalau seperti ini soal misalkan kayak drop down ya, atau multi tab dan yang lain, atau esai seperti ini. Kalau yang kosong ini biasanya soal yang kombinasi Bapak Ibu ya, misalkan kombinasi PG dengan esai. Kalau hanya salah satu sisi dijawab, nanti muncul seperti ini kosong. Jadi harus keduanya dijawab agar muncul tanda centang di sini. Ya. Kemudian setelah Bapak Ibu sampai ke stage terakhir atau stage 3, Bapak Ibu akan tampil seperti ini ya, konfirmasi tes ya. Ini harusnya muncul, harusnya Bu ya, Bapak Ibu ya, harusnya muncul di stage terakhir Bapak Ibu, di stage 3 ya, tidak boleh muncul di setiap stage-nya. Nah, ini untuk saat ini hanya masih muncul di stage 3 saja. Mungkin nanti ke depannya kita masih membicarakan untuk pembeda setiap stage ya, apakah harus setiap stage itu klik selesai dulu atau bagaimana, itu nanti masih perbincangan Bapak Ibu ya. Untuk saat ini tombol selesainya ini hanya muncul di stage terakhir, di stage 3. Nanti setelah Bapak Ibu selesai tes, nah muncul seperti ini ya, akan menyimpan otomatis laporan individunya ya. Baru klik tombol kembali ke halaman login. Ini kita ubah Bapak Ibu ya, kalau itu kan klik simpan ya. Klik simpan, sekarang kita ubah namanya klik kembali ke halaman login peserta. Ya, mungkin itu saja tambahan dari saya. Selebihnya saya kembalikan ke Mas Fijar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap memang Mas Anas nih. Ya, Bapak Ibu, untuk besok Bapak Ibu terkait user proktor dan user peserta, gitu ya, itu akan kita bagikan pukul 7 WIB, gitu ya. Jadi Bapak Ibu besok melihat username password proktor maupun peserta itu bisa lihat di menu data pendukung pada pukul 7 WIB ya, 7 pagi ya Bapak Ibu ya, AM ya. AM. Nah, dan juga untuk akses peserta Bapak Ibu yang membagikan adalah tim teknisnya atau yang bertugas sebagai proktornya. Jadi besok di setiap masing-masing proktor gitu ya, masing-masing proktor itu akan ada yang namanya username password untuk CBT Sing Web gitu ya, untuk CBT Sing Webnya, dan yang satunya lagi adalah username password peserta. Nah, username password peserta dibagikan masing-masing tim teknis. Seperti yang tadi disampaikan terkait dengan skenario, masing-masing proktor itu akan ada 20 peserta. Gitu ya, masing-masing proktor akan ada 20 peserta. Maka si proktor tersebut wajib membagikan 20 username password peserta ke pesertanya masing-masing. Gitu ya. Jadi kalau misalnya jenjang SMA, contoh tadi ada 2 proktor. Maka di web UBKD-nya masing-masing proktor ini akan ada 20 username password yang berbeda. Jadi dibagikan masing-masing ke sekolah yang bersangkutan atau proktor yang peserta bersangkutan gitu ya, kepada peserta yang bersangkutan. Gitu ya, masing-masing username passwordnya. Gitu ya, akan kita buka pukul 7, jadi Bapak Ibu sudah bisa membagikan gitu ya. Nah, besok di menu data pendukung juga akan kami sediakan menu untuk ya, akan kami sediakan menu pendukung. Dan untuk Bapak Ibu di koordinator kabupaten kota, untuk Bapak Ibu koordinator kabupaten kota ataupun Bapak Ibu tim teknis provinsi, besok Bapak Ibu koordinator dan juga Bapak Ibu dari tim teknis juga bisa melihat untuk akun proktornya dan akun pesertanya, dia bisa melihat juga gitu ya. Jadi bisa untuk
misalnya terdapat satu dan lain hal proktornya off atau tidak ada gitu ya, atau misalnya tidak ikut dalam kegiatan ini, itu bisa koordinator atau koordinasi saling berkomunikasi untuk nantinya untuk membagikan username proktor dan username password pesertanya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kami ingatkan kembali, besok jam 7 itu sudah kami buka, jam 7 WIB sudah kami buka akses username password proktor maupun peserta di menu data pendukung. Pukul 7:30 Bapak Ibu, 8:30 Bapak Ibu untuk tim teknis proktor itu sudah siap-siap gitu ya, karena pukul 9 kita akan mulai cara untuk sedikit menyampaikan ke peserta terkait perbedaan yang tadi MSAT, seperti itu. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih, akan saya kembalikan lagi ke Bapak Eviana Kamudin. Ya. Baik, terima kasih Mas. Mudah-mudahan rekan-rekan sekalian yang tadi sudah menyimak penjelasan teknisnya untuk simulasi bisa memahaminya dengan baik, sehingga besok tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang prinsip ya, terkait dengan apa dan bagaimana. Terima kasih Mas Pijar sama Mas. Mudah-mudahan rekan-rekan sekalian yang tadi sudah menyimak penjelasan memang belum menggambarkan ujian yang sebenarnya. Tetapi paling tidak teman-teman proktor khususnya sebagai peserta nanti mengetahui kira-kira ujian ini atau asesmen ini bentuknya seperti apa, kemudian bentuk-bentuk soalnya seperti apa, dan bagaimana cara menjalankan aplikasinya. Itu paling tidak itulah yang teman-teman besok harus pahami, sehingga ketika teman-teman secara empirik, secara langsung melakukan, ketika nanti melakukan sosialisasi ke teman guru yang lain, ataupun kepada siswa, teman-teman sudah punya pemahaman yang baik. Jadi bisa disampaikan kepada siswa khususnya. Pada kegiatan simulasi besok, itu kita kegiatannya hanya satu event ya teman-teman. Jadi teman-teman hanya melakukan satu kali ujian, sudah selesai. Nanti pada ujian yang sebenarnya tidak ya teman-teman. Pada ujian atau asesmen yang sebenarnya nanti, siswa itu akan menempuh paling tidak ada empat jenis asesmen. Dan dilaksanakannya selama 2 hari. Berturut-turut nanti pada ujian atau asesmen yang sebenarnya. Jadi hari pertama itu nanti siswa akan memperoleh 2 kali asesmen. Yang pertama literasi membaca, nanti sesi keduanya adalah survei karakter. Pada hari kedua, nanti siswa akan memperoleh 2 asesmen lagi, yaitu numerasi, dan sesi keduanya adalah survei lingkungan belajar. Itu nanti kalau ujian atau asesmen yang sebenarnya. Tetapi kita belum memungkinkan ya ketika melakukan simulasi dengan pola jadwal seperti itu, karena kita masih memiliki banyak keterbatasan waktu. Jadi besok itu mungkin ada teman-teman yang memperoleh soal AKM hanya literasi membaca saja, gitu ya Mas Pijar ya. Mungkin juga ada sebagian peserta besok yang soalnya itu numerasi saja. Itu nggak jadi soal teman-teman, nggak jadi masalah karena untuk sistem ujiannya sama, hanya kontennya saja yang berbeda. Jadi jangan ada pertanyaan besok kok saya dapat membaca, rekan sebelah saya dapat numerasi. Itu memang sengaja kami buat seperti itu. Jadi sudah diacak sedemikian rupa, jadi sebagian teman ada yang numerasi, sebagian juga ada yang literasi. Itu kira-kira gambarannya ya. Jadi nanti memberikan pemahaman kepada siswa, itu harus diberikan penjelasan tambahan tadi, bahwa nanti ujian sebenarnya 2 hari, bukan 1 hari seperti sekarang. Itu saya kira yang harus digarisbawahi. Dimohon teman-teman besok menyiapkan alatnya, menyiapkan jaringannya ya, yang memadai sehingga mudah-mudahan tidak ada kendala teknis. Dan sebelum nanti kita akhiri acara koordinasi ini, ada hal yang penting yang tidak boleh dilewati, yaitu tentang kelengkapan administrasi. Mengapa kami harus sampaikan? Karena dari hasil kegiatan-kegiatan kami sebelumnya, ini kami agak sedikit terkendala ya, untuk memberikan semacam kompensasi kepada rekan-rekan yang bergabung dalam kegiatan ini.
Jadi perlu kami sampaikan bahwa nanti teman-teman yang bergabung, tim teknis itu ada nanti kompensasinya. Termasuk juga teman-teman yang menjadi peserta, itu ada juga kompensasinya. Tetapi untuk memperoleh kompensasi itu, apakah berupa nanti sedikit uang transport atau honorarium, ataupun kuota internet, itu syarat dan ketentuannya berlaku. Untuk itu mohon teman-teman sejenak bisa menyimak dulu penjelasan dari Mas Putra, apa yang harus dipenuhi ya, untuk bisa teman-teman nanti diberikan kompensasi yang seharusnya gitu ya kami berikan ke teman-teman, walaupun tidak banyak. Silakan Mas Putra. Sini aja. Baik, Ibu Bapak sekalian, ini sekali lagi kita kita terangkan lagi untuk keperluan administrasi kelengkapannya. Salah banyaknya cuma salah satunya. Kemarin kita sudah mengeluarkan ini ya, rekap kelengkapan ini tiap peserta, tiap tim tenis dimohon untuk saling mengecek ya. Ada catatannya, hanya lengkapi data sesuai undangan. Jadi maksudnya apa? Maksudnya itu tim teknis itu tidak misalkan tidak mengikuti kegiatan sosialisasi dan koordinasi persiapan asesmen nasional, itu nggak perlu mengupload. Jadi biarkan saja seperti ini. Tapi ketika di kegiatan TOT atau di kegiatan SSK kemarin itu kalau mengikuti wajib mengupload kelengkapannya, antara lain surat tugas, materi, absen, dan menyesuaikan email Zoom yang dipakai untuk login dan email Zoom yang terdaftar di UBKD. Itu disamakan. Kemarin banyak yang tidak sesuai. Ini saya ikut Zoom tapi kok masih belum tercentang. Itu kenapa? Karena emailnya tidak sesuai. Yang untuk Zoom sama yang terdaftar di web UBKD. Jadi tinggal disamakan saja sebenarnya. Seperti itu. Terus ada juga yang permasalahannya saya sudah mengupload materi tapi kok masih belum, masih silang merah gitu. Itu permasalahannya biasanya di sini. Jadi di berkas materi pilih kegiatannya, salah satunya kegiatan yang diikuti sesuai undangan, upload. Nah di sini jenis berkasnya itu dipilih ya. Kalau surat tugas dipilih surat tugas, kalau itu ada resume atau materi dipilih materi. Jangan di surat tugas tapi diupload semuanya. Itu nanti pasti akan di rekapnya ini akan tersilang merah. Itu saja sih intinya untuk mengupload kelengkapannya itu. Terus untuk mekanisme besok, besok akan dibagi ke ini ya, ke masing-masing kabupaten akan dipecah masing-masing ke breakout room untuk mengawasi atau mendampingi pelaksanaan simulasi skala besar ini di kabupaten kotanya masing-masing. Mohon yang sudah mendaftarkan peserta simulasi untuk besok segera didistribusikan untuk user, segera didistribusikan untuk username dan passwordnya, karena dari hasil yang rekap tadi masih banyak yang belum login. Itu kemungkinan ada 2 sudah dibagikan tapi pesertanya belum login. Nah, yang kedua memang belum didistribusikan, baru didaftarkan saja. Jadi sebisa mungkin ini kan pelaksanaan sudah tinggal besok nih. Jadi segera
distribusikan ke pesertanya masing-masing. Biar pesertanya bisa login dan bisa mengikuti pengumuman di web dan melengkapi data-datanya yang diperlukan. Terus apa lagi ya? Itu aja sih. Iya, ini kan masih banyak pertanyaan kok, banyak yang belum terkirim. Nah, itu yang baru kami kirim hanya baru yang kegiatan SSB yang kemarin itu, sosialisasi itu belum, karena kita masih validasi datanya, kelengkapan datanya. Untuk kelengkapan datanya, kemarin kan kita ya waktu kegiatan SSK kemarin kita sepakati bahwa hari Senin kemarin kita kasih waktu 1 minggu untuk kelengkapan datanya. Itu sebenarnya itu datanya sudah per tadi malam sudah kita tarik, jadi untuk perubahannya sebenarnya